Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali untuk kita boleh menerima berkat Tuhan lewat firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yaitu Pendeta Sonjera Romangkai. Puji Tuhan, kita akan terima berkat firman Tuhan hari ini. Kita akan lihat firman Tuhan, kita baca di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat saudara. Firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 10. Demikian, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Haleluya. Orang percaya wajib memiliki kekuatan kuasa Allah. Kalau tidak, sia-sialah pengiringan kita. Orang percaya karena tidak mengalami kuasa mujizat di dalam hidup kita. Ada berapa hal orang yang kuat di dalam Tuhan. Orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang tidak takut menghadapi persoalan seberat apapun dalam hidupnya di dalam segala hal. Puji Tuhan, ada dalam firman Tuhan 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 32, 36 dan 37. Di sana seorang Daud sebagai raja, dia boleh mengalami kekuatan dan kuasa Tuhan di dalam hidupnya ketika dia menghadapi seorang Goliat, seorang yang raksasa yang ketika melawan bangsa Israel, dia diperlengkapi dengan senjata yang begitu lengkap sehingga dia menganggap remeh seorang Daud yang sangat kecil dan tidak mempunyai perlengkapan senjata Allah. Tetapi karena Daud memiliki kuasa dari Allah, maka dia menang atas Goliat. Dan kita melihat bahwa lewat Daud, peperangan dimenangkan oleh Daud karena Daud memiliki kekuatan kuasa Allah dalam kehidupannya. Puji Tuhan, ada firman Tuhan yang meneguhkan dalam Wahyu pasal 17 ayat 14. Demikian firman Tuhan, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena dia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, terpilih, dan yang setia. Jadi orang yang selalu terpanggil dan terpilih setia, mereka akan bersama-sama dengan Tuhan melawan, berperang dengan kuasa dunia ini, sehingga mereka akan mengalami kemenangan. Hal yang berikut adalah orang yang kuat dalam Tuhan, orang yang setia dan tidak mundur menghadapi tekanan, aniaya, kematian, sekalipun mereka tetap percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, ada beberapa dua tokoh di dalam firman Tuhan, yaitu Daud. Semboyan dari Daud ketika menghadapi pergumulan di dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Allah, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu aku pun tidak, tetap percaya. Mazmur 23 ayat 4. Firman Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Puji Tuhan, itulah tokoh yang memberikan semboyanku yang kuat karena dia memiliki iman yang kokoh kepada Tuhan.
Hal yang kedua adalah tokoh, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, yang boleh kita baca di dalam Daniel 3 ayat 15 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuji Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi tokoh-tokoh ini telah kita melihat bahwa iman mereka kokoh dan mereka kuat di dalam Tuhan, memiliki kekuatan kuasa Allah, sehingga mereka selalu menang dan melihat mujizat terjadi. Ayat yang terakhir bisa kita bacakan, 1 Tesalonika 5 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berkata, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, milikilah kekuatan Allah dalam hidup kita, supaya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam berbagai macam yang akan diperhadapkan, kita mampu hadapi dan kita akan lihat mujizat Allah terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, asalkan kita lakukan firman Allah, sehingga kita menerima berkat-berkat Tuhan. Kiranya dengan firman Tuhan, Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.